IndiHome, dekatkan pengalaman. Kasus tudingan ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo saat ini telah memasuki fase lanjutan di mana tersangka Roy Suryo maupun Dr. Tifa atau juga Rismon Sianipar telah mengajukan 2 nama saksi yang meringankan dan juga 4 ahli. Lantas apa sesungguhnya peranan dari ahli maupun saksi khususnya dalam kasus pidana ini? Apakah juga dapat melakukan proses pembuktian? Langsung saja pemirsa, kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Dari kuasa hukum Roy Suryo CS sudah ada di sebelah saya, Bang Jahmana Girsang. Selamat malam. Selamat malam Mbak Windy. Ya, sehat selalu Bang. Malam Prof, malam Lecumanan. Ya, dan juga kami menyapa di tengah-tengah kita semua sudah ada Prof. Suparji Ahmad selaku ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu Prof. Dan juga kami akan menyapa sudah ada Bang Lecumanan yang merupakan perwakilan dari pelapor sekaligus merupakan Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih. Ya, Bang Lecu sehat selalu. Tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik pemirsa, khususnya dengan adanya langkah ataupun fase lanjutan. Kita langsung saja tanyakan kepada Bang Jahmada. Bang Jahmada, ini artinya sudah ada ya nama-nama yang diajukan baik itu saksi maupun ahli? Ya baik Mbak Windy, sekali lagi selamat malam ya Prof dan rekan Lecu. Dari kelanjutan dari pemeriksaan sebagai tersangka, kalau nggak salah hari apa itu? Hari Kamis lalu ya kalau nggak salah ya. Dan di sana adalah pemeriksaan yang menurut kami adalah sangat serius ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasihlah pada seluruh pendukung kita atau masyarakat yang empati sama gerakan Roy, Rismon dan Tifa. Tanpa mereka kita tidak punya power gitu loh. Jadi kemudian saya lanjutkan adalah dari hasil penyidikan kemarin posisi sudah tersangka. Ya tentu secara manusiawi siapapun itu merasakan suatu tanda tanya besar. Karena rumusnya ada 2, pulang atau masuk kan gitu kan. Tapi ternyata dalam BAP kemarin yang berlangsung kurang lebih 9 jam itu lebih. Ya. Dan ruang yang terpisah masing-masing, ruangnya bahkan jauh-jauhan itu. Dan seolah-olah ada komunikasi gitu loh. Waktunya juga bersamaan selesai. Nah tentu menjelang pertanyaan terakhir itu kan dakdikduk. Ya Prof ya, siapapun itu bukan hanya mereka aja. Nah kemudian dari hasil penyidikan terakhir itu ternyata pas penyidikan pertanyaan terakhir waktu ngeprint BAP itu tiba-tiba di reskrim kalau nggak salah itu kompresi pers ya. Jadi kita tidak tahu di dalam nih. Gitu loh. Jadi kita di dalam tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di depan ruang di reskrim itu. Kemudian menyatakan bahwa sudah dilakukan diajukan pertanyaan dalam penyidikan ratusan dan 80-an gitu ya, beda-beda gitu. Tapi ternyata diperbolehkan pulang ke rumah gitu kan. Itu satu hal yang sebenarnya kita bukannya langsung hingar-bingar happy itu enggak. Oh, inilah proses hukum. Ya. Inilah proses hukum gitu loh. Nah, untuk itu kenapa terjadi seperti itu yang menjadi penting kita bicarakan malam ini ya. Jadi nggak tiba-tiba diperbolehkan pulang. Tentu ada namanya proses due of law-nya itu ada gitu loh. Proses due of law-nya itu ada. Kenapa gitu loh? Kita diberikan kesempatan. Pertama, semua klien kita itu memberikan jawaban yang sangat kooperatif menurut saya sesuai pertanyaan yang diajukan kepada Rismon, Roy dan Mbak Tifa. Ya. Jadi apa yang diharapkan oleh penyidik itu sesuai. Nah kemudian di saat-saat terakhir itu kita akan mengajukan dalam waktu dekat ini adalah ahli dan saksi yang meringankan. Iya. Nah kami akan ajukan 4 saksi yang 4 ahli dan mungkin 1 atau 2 saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan. Nah kemudian inilah barangkali pertimbangan dari penyidik akhirnya membuat suasana seperti itu. Ya. Begitu, untuk sementara begitu ya. Mbak Windy. Bang Lecu, tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 2 pilihan saat pemeriksaan tersangka itu. Apakah ditahan ataukah pulang. Ini kan kemudian tidak jadi ditahan. Nah pendapatnya seperti apa Bang Lecu? Ya, terhadap penahanan itu memang artinya kan jelas-jelas itu adalah diskresi dari kepolisian. Jadi sebenarnya kami tidak ada hak untuk mengintervensi terkait dengan permintaan penahanan. Cuman kami selaku pelapor atau selaku korban kami meminta
hanya meminta apabila permintaan itu dipenuhi atau tidak itu kami kembalikan kepada pihak kepolisian. Jadi kami sudah berpuas hati karena kenapa? Bahwa laporan yang telah kami laporkan selama 7-8 bulan ini telah ditetapkannya tersangka. Artinya apa? Proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka artinya sudah dilalui dengan baik. Sehingga menurut kami memang perlu pihak kepolisian memberikan ruang kepada para tersangka atau terlapor itu sesuai dengan KUHP pasal 65 bahwa tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk menghadirkan yang namanya saksi meringankan. Jadi itu sudah on the track menurut kami. Jadi apa yang dilakukan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah on the track. Jadi kami tidak mengejar penahanan terus terang, ya kan? Yang kami kejar adalah perkara ini harus masuk ke meja hijau atau pengadilan. Itu yang itu artinya. Baik, Prof. Suparji, dalam fase yang lanjutnya ya ini fase saat ini, sesungguhnya apa proses yang dilalui umumnya? Proses yang dilalui adalah menemukan alat bukti supaya terang benderang perkaranya dan kemudian menentukan tersangkanya. Ini kan penyidikan. Nah sekarang tersangkanya sudah ada. Ya. Dilakukanlah proses pemeriksaan dan di pasal 65 tadi bahwa ada hak tersangka untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Nah itu kemudian diberikan ruang dan oleh penyidik diberikan kesempatan untuk menghadirkan. Nah untuk itu saya kira bahwa apa tujuan dari ahli? Tujuan dari ahli adalah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keilmuan untuk membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti saksi, berdasarkan alat bukti surat yang ada. Maka kan 184 itu disusun sedemikian rupa. Alat bukti itu saksi, surat, ahli, petunjuk, baru keterangan terdakwa. Jadi ketika menggunakan alat bukti saksi, menggunakan alat bukti surat, belum terang benderang, maka minta bantuan ahli untuk menerangkan berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan keahliannya. Maka tujuannya nanti adalah apakah memang perkara ini dalam proses penyidikan ini tadi itu memang tersangkanya sudah memenuhi syarat untuk kemudian dilimpahkan, maka ada proses pemeriksaan tadi itu. Maka selain mengumpulkan alat bukti, kemudian memberikan ruang bagi tersangka untuk menghadirkan ahli meringankan tadi itu, pada sisi yang lain juga tentunya penyidik pun juga punya hak menghadirkan ahli juga, punya hak untuk menghadirkan yang mungkin bagaimana mengimbanginya kan gitu loh. Mengimbangi keterangan ahli dari misalnya dari tersangka tadi itu. Maka kita apresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik memberikan hak seluas-luasnya kepada tersangka untuk meringankan dan kemudian betul bahwa sebuah penahanan bukan sebuah keharusan, tetapi ada sebuah pilihan, syarat objektif yang sudah terpenuhi 5 tahun, tetapi mungkin penyidik tidak khawatir akan melarikan diri, tidak khawatir mengulangi tindak pidananya, tidak akan merusak barang bukti atau alat bukti, maka kemudian tidak dilakukan penahanan. Maka dalam rangka ini saya kira bahwa bagaimana potensi nanti, potensi dari ahli, apakah bisa meringankan, tentunya akan membuat meringankan, tetapi semuanya kembali pada kewenangan penyidik untuk menilainya. Baik, nama-nama yang diajukan Bang Jamada, baik itu dari saksi ataupun ahli, ini apa yang ingin dibuktikan? Nanti ditahan ya jawabannya usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali. Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Bang Jamada, dari nama-nama yang telah diajukan ini baik itu saksi maupun ahli, tadi sudah disebutkan jumlahnya, ini apakah Anda meyakini bahwa ini akan meringankan bagi Roy Suryo CS, Bang Jamada? Oke, baik Mbak Windy dan Prof. Suparji dan rekanku Lecumanan. Tadi kita sepakati bukan sepakati, yang penyampaian kami adalah karena kami yang mendampingi asli penyidikan mereka sebagai tersangka, khususnya yang 3 klaster 2 ini. Saya sampaikan itu benar-benar penyidikan itu berjalan normal. Jadi tidak ada seperti ada persepsi di masyarakat, ada jaminan dari kuasa hukum. Saya mengatakan di sini tidak ada jaminan. Saya tidak tanda tangan secari kertas pun di sana untuk jaminan mereka bisa pulang malam hari ini. Tapi apa? Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP, tugas penyidikan itu kan mencari alat bukti. Dengan alat bukti tersebut sehingga teranglah tindak pidana dan ditemukan tersangkanya atau pelakunya. Itu rasanya mungkin persepsi saya penyidik tidak bisa memastikan itu, mungkin masih ragu. Jadi kalau masih meragu dalam hal pasal 2 ayat 1 KUHP itu, bukti-bukti yang ditampilkan baik khususnya dari pelapor mungkin belum memenuhi syarat, mungkin belum memenuhi unsur seperti yang kata Prof tadi. Itu pertama. Kedua tentang ahli. Pasal 186 KUHP itu kan ahli itu siapa? Ahli adalah seorang yang punya
keahlian khusus untuk menerangkan suatu perbuatan. Sehingga perbuatan itu benar-benar terjadi atau mencari kebenaran. Jadi ahli itu diperlukan oleh kami adalah agar dalil, katakanlah bukti atau pernyataan ahli dari pihak pelapor itu ya bukan di counter seolah-olah berantem, di compare, dibandingkan. Ya, ahli versus ahli. Inilah namanya, menurut saya namanya perjalanan pemeriksaan yang progresif dalam hukum pidana. Apalagi hukum pidana kita yang baru ntar lagi juga ini. Cuman sekarang masih berlaku yang lama kan gitu Prof ya, belum. Kita tidak tertutup. Kita bicara yang lama saja. Jadi itu artinya Mbak Windy dan rekan-rekan yang lain yang mendengarkan ini, penjelasan saya secara khusus ini adalah kenapa tidak ditahankan gitu kan. Memang dari segi pasal KUHP pasal 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 186 masih diperlukan pemenuhan utuh. Pemenuhan alat bukti membuat terang tindak pidana dan pelakunya. Dan diperkenankan kami membawa ahli dan saksi ada cert. Baik. Saya kira itu poinnya. Ya, jadi ya. tidak ada faktor lain Bang sama Leju, sekali. mungkin langsung saja bisa tanggapi. Siap. Terkait dengan ya apa yang disampaikan rekan kita Bang Jamada, memang sedikit kami berselisih nih kalau terhadap pemahaman yang tadi ya. Karena kenapa? Menurut saya ketika polisi menetapkan tersangka terhadap para terlapor tersebut itu menurut saya terhadap alat bukti sudah terpenuhi. Terhadap keterangan saksi sudah terpenuhi, kemudian terhadap keterangan ahli juga sudah terpenuhi. Artinya baru berani Polda Metro Jaya menetapkan tersangka. Tetapi ya kan karena banyaknya ya artinya banyak si netizen dan lain-lain dan warga yang kemudian ini kan ada pro dan kontra. Yang mengakibatkan Polri itu kan harus presisi, transparan. Jadi mereka memberikan ruang kepada terlapor sekaligus tersangka untuk memiliki pembelaan. Oke, pembelaannya seperti apa? Ya menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan. Karena kenapa? Ini dalam rangka membuat berkas perkara itu terang. Jadi artinya ketika nanti dilimpahkan kepada kejaksaan, berkas perkara itu sudah lengkap. Tidak lagi terjadi bolak-balik kanan kiri, ya kan P19 seperti itu. Jadi kita mau kan perkara ini naik ke pengadilan, naik ke meja hijau, supaya penyidik juga melengkapinya dengan hati-hati. Makanya mereka memberikan luang yang seluas-luasnya. Dan yang kedua, mungkin dugaan mereka bahwa terlapor atau tersangka ini akan menghadirkan banyak saksi, ya kan? Sehingga untuk efisiensi waktu, jadi mereka tidak melakukan penahanan dulu. Karena kenapa? Kewenangan polisi menahan itu hanya 21 hari. Sehingga apabila dalam 21 hari tidak bisa melengkapi berkas perkara atau melimpahkan tahap 1 berkas perkara kepada kejaksaan, nah ini akan repot, ya kan? Pastinya polisi harus menangguhkan juga. Jadi daripada kerja percuma, menurut saya ya apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah tepat. Karena ada 5 tersangka di belakang di klaster pertama itu belum diperiksa, bahkan belum dipanggil. Jadi supaya rangkaian cerita ini utuh gitu. Jadi apa yang dilakukan, memberikan ruang itu sudah tepat. Baik, Bang Jamada, tapi apa sesungguhnya urgensinya sehingga diberikannya nama saksi dan ahli ini? Oh ya jelas, kami selama ini kan belum pernah mengajukan ahli atau saksi. Kami benar-benar menuruti apa yang dijelaskan oleh klien kami dalam BAP mulai dari penyelidikan sampai penyidikan itu benar-benar ilmiah kok. Jadi kami tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di sana gitu. Tapi sudah kita dengar bahwa dari pelapor itu menampilkan 100 lebih saksi dan 20 lebih ahli. Kami wah ini harus di-counter secara ilmiah loh gitu kan. Counter atau compare? Ya compare, counter, just the same ya. Apa bedanya gitu ya. Ya di-compare, di-counter sama aja. Jadi untuk itulah kami sudah siapkan 4 ahli. Ahli pidana, ahli IT, dan ahli linguistik forensik. Dan 1 saksi ada cert. Tapi kami tidak tampilkan dulu namanya ya. Yang jelas kami udah ketemu, oh iya benar. Jadi timbullah suatu nanti mungkin lebih seru lagi ya, sesudah mereka menyampaikan pendapat mereka di depan penyidik, mungkin ada hal baru lagi. Kita harapkan sih ada hal-hal baru ya dalam penyidikan progres pidana seperti ini, kita harapkan seperti itu. Nah saya singgung tadi rekan Lecumanan begini, kalau kita bicara bukti sebenarnya kita nggak perlu ke situ. Kalau kami dipancing dengan bukti, kami langsung masuk ke kaus primanya. Jadi 31 0311 itu atau 90 apapun 32, 33, 41, 50 Undang DITE itu sebenarnya pemantiknya apa? Cuman kita membicarakan ini berkali-kali ya itulah. Barangkali ini yang dipikirkan oleh para penyidik. Kami dari awal minta sebenarnya. Katanya ijazah palsu, ijazah itu sudah disita Polda Metro Jaya. Tapi kami tidak pernah dilihatkan. Kalau dalam equal before the law, sebenarnya kami boleh dong. Kenapa tidak pidana yang lain boleh dong? Inilah penyebab si Adi dibunuh gitu. Inilah hasil bukti korupsinya, diperlihatkan uang banyak gitu loh. Inilah hasil itunya itu. Tapi ini tidak pernah.
Jadi kalau bicara seperti itu, barangkali inilah yang dipikirkan oleh para penyidik. Oh iya, kita tidak pernah. Katanya di lab krim, katanya diperlihatkan di Solo. Terus sementara itu pemantik. Saya udah pelajari benar. Nanti Prof mungkin menjelaskan itu lebih baik ya. Tanpa itu kan tidak mungkin ada penelitian ini. Karena ada informasi yang dulu terbenam di bangsa ini. Lantas itu naluri peneliti dari Richmond, Roy, dan Tipa mengatakan, ini harus dibongkar. Harus jelas ini. Masa terbenam di bangsa ini sampai next? Ini nggak boleh gitu. Banyak literasi penelitian, mulai sebelum Masehi sampai dengan abad 17, ya, Galileo mengatakan, bumi harus bulat, kata dia. Waktu itu paham-paham mengatakan, oh enggak, lonjong. Galileo, abad 17 mengatakan, dunia bulat. Sampai sekarang kita mengatakan dunia ini bulat toh, ada yang menyangkal. Nah, itulah similarnya, itulah kurang lebih dia analognya dalam penelitian ini. Mereka tidak dibayar, kita harus bersyukur. Masa ini terbenam di bangsa ini, suatu aib besar di bangsa ini. Jadi menurut kami inilah pertimbangan dari penyidik. Nah, di atasnya adalah menurut saya begini, ada teori. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik masyarakat yang sangat luas. Dalam teori, dalam adagium, nanti Prof menjelaskan, ada teori salus populis suprema lex extra. Sekarang masyarakat ikut loh menilainya. Iya, baik. Dan itu juga yang kami ingin tanyakan, Prof Suparji. Dengan adanya ini ada berbagai kedua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda. Tentunya kami ingin mengetahui dengan saksi dan ahli yang saat ini menjadi langkah yang terdekat yang akan dilakukan oleh pihak Roy Suryo CS ini. Seberapa besarkah ini bisa menjadi pengaruhnya dan juga membuktikan untuk komparasi ataupun membandingkan tersebut? Ya, pertama bahwa memang dalam proses penyidikan ini kan dalam rangka mencari kebenaran material kan. Kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang tidak ada keraguan kan itu. Dan pada sisi yang lain, dalam proses penyidikan ini tentunya kan ada SPDP kan, dengan jaksa yang tentunya bagaimana perlimpahan perkara nanti tidak bolak-balik. Nah, terkait dengan bagaimana urgensi dari keterangan ahli kan gitu, terus bagaimana nanti pengaruhnya, maka ya ahli itu dalam proses penyidikan kan nanti akan diilustrasikan perkaranya, akan dirangkaikan kronologis perkaranya, dan kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah kemudian ini memenuhi unsur atau tidak kan itu, apakah masuk 160, 310, 311 dan seterusnya. Jadi ahli akan menerangkan dalam perspektif keilmuannya. Nah, dalam pada kontroversi tadi itu, pada satu sisi merasa ini benar, sini merasa benar dan sebagainya, maka ahlilah yang kemudian memberikan penjelasan secara objektif. Memang persoalan kita ini kan satu sudut pandang yang berbeda-beda. Ibaratnya orang main bola, bagi yang sudah menang ketika menit 90 itu waktu terasa cepat, terasa lama sekali karena khawatir akan dikejar kan. Pada sisi yang lain, bagi yang kalah, menit-menit akhir itu terasa cepat sekali, khawatir tidak ada kesempatan untuk menyamakan. Maka clear ketika bagaimana hakim meniup peluitnya, selesai ketentuannya seperti itu. Maka dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian ketika ada perbedaan persepsi antara kedua kubu tadi itu, maka ditengahi berdasarkan pengetahuan dan keahlian tadi itu. Nah, seandainya ada keterangan ahli yang berbeda-beda tadi itu, maka kemudian kewenangan penyidik yang kemudian akan melakukan penilaian tadi itu. Tapi Prof, bukannya menjadi bias karena untuk penetapan tersangka ini bukti-bukti itu pun juga sudah dipegang oleh penyidik. Namun jika diajukan nama ahli, apakah ini tidak bertentangan dengan dalih yang pertama? Betul bahwa memang dalam menetapkan tersangka tadi itu harus didukung minimal 2 alat bukti. Memenuhi unsur kualitas dan kuantitas, clear itu, tidak boleh tidak. Artinya bahwa untuk menetapkan tersangka itu harus terpenuhi alat bukti tadi. Tetapi pada sisi yang lain, bahwa memang ketika menjadi tersangka, ada ruang mengajukan ahli meringankan dan saksi yang meringankan. Bukan berarti mengurangi proses penetapan tersangka tadi itu. Mungkin saja ada perkembangan, ada pengetahuan baru yang bisa menerangkan, berarti bukan menjadi tersangka itu sesuatu yang absolut. Kemudian menjadi bersalah, kan kita praduga tidak bersalah. Ya, pada sisi yang lain bisa saja begitu tersangka bisa SP3 karena tidak cukup alat bukti, karena ternyata bukan peristiwa pidana, atau berhenti karena faktor hukum. Maka untuk itu keterangan ahli tadi akan membantu membuat terang benderang perkara apakah penetapan tersangka kemarin itu sudah memenuhi unsur atau belum, atau sudah sah secara hukum atau belum, meskipun pada awalnya sudah dinyatakan secara hukum sudah memenuhi syarat tadi itu. Baik. Tapi ada perkembangannya. Gitu. Ini artinya bisa SP3, Bang Lecu? Iya, kalau SP3 itu juga merupakan diskresi daripada kepolisian, ya kan? Tetapi menurut saya, ya kan, kalau polisi tiba-tiba menerbitkan di SP3, ya kan, tanpa
penyidikan yang benar-benar komprehensif, itu saya rasa ya kita akan menggugat pra-peradilan terhadap SP3 Baik, tersebut. artinya masih ada opsi yang masih nanti akan ada. dilakukan. Memang Ditahan semua dulu, diskresi. Bang Lecu. Oh, ya. Kita juga masih akan kembali pemirsa untuk membahasnya kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Ada masih bersama kami, Bang Lecumanan tadi melanjutkan perbincangan kami tadi. Jika memang ada upaya ataupun opsi untuk SP3, lantas skenario-skenario apa saja yang mungkin bisa diambil oleh para pelapor? Ya, artinya terhadap penetapan SP3 itu memang sepenuhnya merupakan diskresi kepada kepolisian. Artinya polisi bisa menerbitkan SP3 tapi dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Apabila tanpa mekanisme tertentu kemudian polisi melaksanakan SP3 terhadap perkara ini, maka kami akan mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap SP3 tersebut. Sehingga menurut saya tugas polisi yang sebenarnya adalah melengkapi berkas perkara, kemudian melanjutkan tahap 1 berkas perkara ke kejaksaan. Kemudian setelah dinyatakan P21, maka baru tugas polisi itu lepas. Artinya berlanjut kepada pihak kejaksaan yang kemudian setelah dinyatakan P21, berkas perkara itu wajib diserahkan kepada pengadilan. Kemudian pengadilan wajib menyidangkan perkara tersebut di muka umum. Baik. Itu yang seharusnya SOP yang dilaksanakan oleh kepolisian. Jadi bukan malah kepolisian mengeluarkan yang namanya SP3. Karena jelas-jelas polisi melengkapi alat bukti sebanyak 700, kemudian menghadirkan saksi ahli sebanyak 22, kemudian memeriksa saksi sebanyak 120 atau 130. Jadi menurut saya secara KUHP pasal 184 bahwa alat bukti telah terpenuhi, makanya terjadi penetapan tersangka. Sehingga kalau tanpa mekanisme instrumen yang benar kemudian diterbitkan SP3, wah ini jelas-jelas kami akan menggugat Polda Metro Jaya terhadap perkara tersebut. Prof. Suparji, Anda melihatnya, apakah ujung dari kasus ini memang dihentikan ataupun SP3 atau justru ke meja hijau? Ya, saya kira bahwa potensinya dua-duanya bisa terjadi. SP3 juga bisa mungkin kan, dalam arti bahwa memang sekarang sudah cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka. Tapi Anda melihatnya apakah lemah untuk kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya? Ya, saya kira memang masih perlu. Ya perlu pembuktian kan gitu. Maka inilah pentingnya penyidikan dan kemudian ada ruang dan nanti seandainya ahli yang dihadirkan oleh para tersangka ini akhirnya bisa merubah tentang alat bukti sebelumnya, maka bisa saja peluangnya SP3 ada. Tetapi seandainya juga bahwa ternyata penyidik sudah punya keyakinan terhadap penetapan tersangka sebelumnya, maka bisa dilimpahkan. Jadi peluangnya memang masih memungkinkan. Itulah pentingnya praduga tidak bersalah, bahwa dalam konteks ini bahwa peluang untuk dilanjutkan perkaranya kalau memang sudah ada alat bukti yang cukup dan kemudian sudah meyakinkan, dan jaksa, yang terpenting adalah jaksa sudah siap menerima pelimpahan perkara, karena nanti yang bertanggung jawab di persidangan beban pembuktian adalah jaksa. Maka jaksa tentunya tidak ingin susah membuktikannya, nanti akan merusak bagaimana reputasinya kepada yang bersangkutan. Jadi menurut saya kita hargai, kita apresiasi, kita pantau, kita pandu, kita kawal bagaimana penyidik bekerja secara presisi dengan cara bagaimana melengkapi dan memberikan ruang bagi para tersangka untuk menghadirkan saksi, menghadirkan ahli yang meringankan dalam rangka membuat terang benderang perkara ini, dalam rangka membangun sebuah kebenaran material. Dan seandainya nanti misalnya keluar SP3, memang ada peluang untuk pra-peradilankan. Objek pra-peradilan salah satunya SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Mungkin saja ada kesalahan prosedur, kenapa kok ada dihentikan perkaranya tadi, tetapi semuanya masih sama-sama besar peluangnya ini, Mbak, gitu. Ya, baik. Bang Djamada sendiri bagaimana keyakinannya? Apakah memang ini pengajuan saksi dan juga ahli memang tujuannya adalah untuk penyidikan ini segera dihentikan? Itu tujuan utamanya? Pak Windy dan Profesor Suparji dan rekan Lecumanan, kalau kami harus menghormati proses due of law ya. Benar-benar kami tidak ada pengaruh ke dalam baik pengaruh kemanapun dan tidak ada power yang mempengaruhi kami. Artinya begini, klien kami dari awal sadar hukum, jangan lupa sadar hukum. Artinya perbuatan yang mereka lakukan itu mungkin suatu saat ada impact hukumnya atau impact sosialnya atau impact yang lain. Sadar, dokter kok tiga-tiganya. Jadi nggak perlu diragukan. Jadi kami hanya memenuhi jalur-jalur hukum apa yang perlu dijelaskan. Nah kemudian yang tadi mengatakan kami juga tidak pernah meminta harus SP3, enggak. Oh, ya. Dengan ada kompresi pers kami seperti itu, tidak pernah kami minta. Pokoknya penyidikan ini sesuai dengan KUHP yang berlaku. Apabila ke peradilan? Apabila ke peradilan kami, boleh saya katakan sini ya, kami lebih bersyukur lagi.
Karena di sana akan keluar bukti yang utama yang namanya pemantik itu. Jadi kami nggak takut. Jadi bukan berarti saya menantang, ya maaf ya. Tapi itulah pet atau jalur-jalur yang kita inginkan. Tapi seadanya di penyidikan ini diperlihatkan itu, kan nggak perlu panjang-panjang juga. Ternyata umpamanya palsu. Bener palsu, ternyata asli. Mana nih dua-duanya off-on-nya nih gitu loh. Kan ketahuan siapa yang bersalah. Baik. Dan klien kami ini based on penelitian loh. Jadi saya katakan saya sampai belajar 2 buku penelitian membackup mereka gitu loh. Baik. Artinya mereka tidak salah langkah. Bahwa penemuan mereka ini lawan dengan ilmiah kan gitu kan. Jadi masalah SP3 tadi kami tidak ada interest atau tidak ada permintaan ke sini. Kalaupun ya ada perkara ini berjalan lanjut, baik tahu. Tidak usah ditahan, oke, umpamanya nanti di pengadilan kita buka gitu loh. Baik. Itu yang kita inginkan. Jadi terbuka semua untuk masyarakat. Salus populis suprema legislasinya tercipta begitu kan ya. Masyarakat menonton siapa yang benar, siapa yang salah. Baik. Kan gitu kan. Kita juga akan lihat nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bang Jamada, terima kasih Prof. Sumarji, terima kasih Bang Lecu waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.